Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Septiana, NIM 33342100007, kelas B Ketahanan Pangan, jurusan Teknik Metalurgi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul citang atau cireng kentang. Nah, selanjutnya ke slide kedua. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki dataran yang luas. Inilah sebuah potensi yang membuat Indonesia juga dijuluki sebagai negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya bermata pencarian di sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu hasil pertanian dan perkebunan yang dapat diolah adalah kentang. Kentang adalah tanaman umbi-umbian yang merupakan makanan pokok Eropa. Walaupun pada awalnya didatangkan di Amerika Selatan, kentang merupakan tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dikonsumsi, yakni kentang itu sendiri. Untuk daerah yang tropis seperti Indonesia, kentang cocok ditanam di dataran tinggi yang mempunyai iklim yang sejuk. Melihat potensi yang ada, saya selaku mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ingin mencoba berinovasi dengan membuat olahan cireng yang saya beri nama cireng kentang atau citang. Biasanya, olahan cireng berbahan dasar tepung, sehingga agar tidak bosan dan yang kekurangan karbohidrat tapi malas makan nasi bisa makan citang ini. Alasan itulah yang membuat saya berinovasi untuk membuat cireng berbahan dasar tambahan kentang, agar kalangan yang malas makan nasi dan membutuhkan karbohidrat bisa mengkonsumsi citang ini atau cireng kentang. Manfaat dan luaran. PKMKC, citang ini bermanfaat untuk potasium, di mana sangat berguna untuk meningkatkan pH di dalam tubuh manusia. Vitamin C yang merupakan sumber kedua selepas oren, karbohidrat sebagai sumber energi, dan fiber atau gentian sebagai pengawal tekanan darah. Kentang juga mengandung vitamin B1, B2, dan B3. Serta sedikit kandungan protein dan zat besi. Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah produk yang dihasilkan citang dapat meningkatkan variasi olahan kentang, sehingga dikonsumsi kentang sebagai umbi-umbian yang tinggi nutrisi juga meningkat, sehingga yang malas mengkonsumsi nasi dan kekurangan karbohidrat bisa mengkonsumsi ini. Selanjutnya, Bab 2. Tinjauan pustaka. Kentang. Di Indonesia, kentang pertama kali ditemukan pada tahun 1794 di daerah Cisarua, Cimahi, Bandung. Jenis kentang yang ditanam di Cisarua diduga berasal dari Amerika Serikat yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Pada tahun 1811, kentang sudah ditanam secara luas di berbagai daerah, terutama di daerah pegunungan. Kentang atau yang bisa disebut Solanum tuberosum L adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan dan disebut kentang. Tanaman ini berasal dari daerah tropika, yaitu dataran tinggi Andes Amerika Utara. Selanjutnya, klasifikasi dan jenis kentang. Tabel klasifikasi tanaman kentang
Jenis kentang. Seperti tanaman lainnya, kentang juga mempunyai sejumlah jenis. Berbagai jenis diantaranya ada kentang putih, kentang kuning, kentang merah, kentang hijau, dan kentang hitam. Di sini untuk membuat citang saya akan menggunakan kentang kuning karena dengan tekstur yang lembut dan sedikit dan lebih enak dari kentang-kentang yang lain. Di sini disarankan untuk digunakan kentang berwarna kuning. Nilai gizi kentang. Menurut dokter, dalam satu buah kentang ini dapat terkandung 88 kalori. Nah, di sini ada tabelnya, boleh dilihat. Selanjutnya, olahan cireng. Alias aci digoreng adalah sebuah cemilan dengan bentuk dan cita rasa yang khas sudah terkenal serta disukai oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Gurihnya cireng dapat membuat siapa saja ketagihan, ditambah dengan cocolan saus yang menemani makanan ringan asal daerah Sunda ini. Cireng sendiri dibuat dengan cara menggoreng adonan dan bahan utama tepung tapioka atau dikenal dengan sebutan tepung kanji. Bab 3. Tahapan pelaksanaan. Diagram alir pelaksanaan. Studi kasus, membuat rancangan, reparasi alat dan bahan, proses pembuatan, proses pengujian, dan evaluasi. Prosedur pembuatan. Pertama, proses yaitu melakukan studi kasus. Proses kedua adalah membuat sebuah rancangan. Proses ketiga adalah reparasi atau persiapan alat dan bahan. Proses keempat adalah proses pembuatan. Proses kelima adalah pengujian dan proses keenam adalah evaluasi. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Peralatan menunjang diperkirakan mencapai Rp2.207.000. Bahan habis pakai diperkirakan mencapai Rp239.000. Biaya perjalanan mencapai Rp800.000 dan biaya lain-lain mencapai Rp465.000. Jumlahnya sekitaran Rp3.711.000. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan kita menggunakan 4 minggu. Minggu pertama kita akan melakukan studi kasus. Minggu kedua kita akan melakukan penyusunan jadwal, pembelian peralatan dan bahan, proses pembuatan. Untuk minggu ketiga dan minggu kedua, pengujian komponen kita digunakan di minggu ketiga. Evaluasi dan menghasilkan uang kita di minggu keempat.